Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza junda wa azama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui radio maupun yang melalui Zoom. Kita senantiasa berharap dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga bersama keluarga kita keluarga yang mawaddah warahmah wassakinah, keluarga yang masykurin, keluarga yang senantiasa bersyukur pada Allah, keluarga yang mahfuzin, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, salimin, ghanimin dan muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lalu bahwa ringkasan ibadah itu ada 7 macam. Yang pertama sholat, baik yang wajib, sunnah, dan sholat-sholat yang berhubungan dengan waktu, yang berkaitan dengan tahun, berulang-ulang tahun. Yang kedua zakat, sedekah, infak, dan jariyah. Yang ketiga yang kaitan dengan ibadah, yaitu ibadah puasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Muharram. Sekarang udah bulan Muharram, kita disunatkan puasa nanti pada tanggal 10, 9 dan 10 daripada bulan Muharram. Kemudian ibadah yang keempat yaitu ibadah haji, umrah dan sebagainya yang kita lakukan nanti di sana di kota suci Mekah dan Madinah Haramain. Dan yang kelima ibadah juga baca Quran, zikir, tasbih, selawat, dan lain-lain. Yang keenam menolong orang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kamu dalam berbuat baik. Itu juga ibadah. Dan yang ketujuh berdoa. Baik berdoa untuk diri kita, keluarga kita, berdoa untuk orang lain, saudara-saudara kita semua. Semua ini dianjurkan Allah dalam agama kita, agama Islam. Yang sering menjadi pertanyaan, sudah sholat kok masih berbuat maksiat? Ini sering sekali pertanyaan. Di mana silihnya? Di mana selisihnya? Di mana salahnya? Sudah sholat tapi masih bisa berbuat maksiat. Sudah sholat masih dusta, masih bohong. Sudah sholat masih berbuat dosa. Justru pada pelajaran ulangan ini kita ingin bahas bukan dari sisi pelajaran sholatnya, bacaan sholatnya, kita bahas hakikat daripada sholat itu sendiri. Pada pelajaran yang lalu saya memberi contoh, kenapa orang yang sudah sholat tapi masih berbuat maksiat, masih suka bohong dan dusta, masih zolim kepada orang lain. Karena sholatnya tidak hidup. Karena sholatnya belum mencapai ilmu yang sebenarnya, baru syariat. Laksana orang nyiram pohon, dia menanam pohon, yang disiram cuma daunnya aja. Cuma sampai pada batas daunnya yang disiram. Sementara air itu tidak sampai kepada akar dari pohon itu. Maka sudah pasti pohon itu tidak bakalan hidup subur. Bahkan bisa mati itu pohon. Kenapa? Karena akarnya tidak mendapatkan siraman air yang hanya dapat di luarnya aja. Jadi kalau sholat cuma asalan aja, asal sholat, tanpa mempelajari lebih jauh, lebih dalam lagi mana sholat, nah itulah jadinya. Jadi artinya bukan salah sholatnya, tapi ilmu yang dikerjakan oleh orang yang sholat itu belum sedalam yang semestinya kita pelajari. Jadi bagaimana? Bahkan ada yang sekarang sholat, zuhur, asar, sholat, subuh enggak. Subuh sholat, maghrib, isya sholat,
asar enggak. Jadi masih bolong-bolong. Tahu masih bolong-bolong? Kadang iya, kadang enggak. Iya, kalau bahasa Betawi masih Senin Kemis, Pak. Sholatnya masih Senin Kemis. Jadi kalau sholat masih bolong-bolong, enggak malu dia. Enggak malu. Dalam 5 waktu yang disolat cuma 3 waktu. Kadang-kadang full 5 waktu, kadang-kadang besok bolong lagi. Mestinya kita malu. Kalau kita sadar, kita mau kondangan, Wan. Pakai baju bolong-bolong, malu apa enggak, Wan? Malu, Bro. Kita mau ke kantor, Pak. Pakai baju kita pada bolong, malu apa enggak di kantor? Kenapa kita tidak malu sholat kita bolong-bolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini hakikat. Kenapa kita tidak malu sholat kita bolong-bolong berhadapan dengan Allah? Nah, ini makanya harus sampai kepada hakikat. Hakikat sholat itu bersih. Dalam satu hadis dijelaskan sholat itu umpama di depan kamu ada rumah, ada sungai yang jernih, airnya mengalir. Kamu mandi setiap hari 5 kali dengan air yang jernih itu. Nabi bertanya, apakah ada kotoran di badan kamu? Pasti bersih. Karena manusia belum merasa bersih, belum merasa mandi, ya akhirnya dia biasa-biasa aja. Tapi kalau dia sudah merasa bersih, dia sudah merasa mandi, apalagi dia pakai baju yang putih, dia mau berangkat ke kantor, dia mau ketemu pimpinan, dia mau ketemu atasannya, dia jaga dong, jangan sampai bajunya kotor lagi. Ya, dia jaga. Kalaupun di jalan ada tempat-tempat yang kotor, yang becek, dia hati-hati berjalan. Kalau naik motor hati-hati, jangan sampai kesempret dari yang sebelah. Karena kalau kotor nanti malu di jalan. Nah, kenapa kita tidak malu kotoran-kotoran dosa yang ada pada tangan kita, yang ada pada mata kita, yang ada pada telinga kita dan sebagainya di hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat namanya, saudara. Ayo kita tanya diri kita, kenapa kita tidak malu berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa yang masih banyak, bahkan masih saja senang berbuat dosa. Ini akibat dari mana? Akibat lagi belajar nyanyi. Lagi belajar ya belajar, lagi ngaji ya ngaji, lagi dakwah ya dakwah. Jangan dicampur aduk. Kalau mau nyanyi ya nyanyi, mau senang-senang silahkan. Ini dicampur aduk, Wan. Dakwah juga, nyanyi juga, semua. Akhirnya apa? Padahal kata Allah, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Hendaknya ia sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, nanti manusia yang pada waktu di dunia banyak ketawa, bersenang-senang dia, silakan hidup dunia ini sementara, silakan Anda bersenang-senang. Tapi nanti di akhirat Anda akan menangis, tak henti-hentinya Anda menangis. Waliyadzubillahi ta'ala. Oleh karena itu saya harapkan mari Bapak Ibu semua seriuslah kita dalam belajar. Jangan dicampur aduk dengan nyanyi-nyanyi sana, nyanyi sini. Kalau nyanyi-nyanyi aja silakan. Nggak, memang dilarang orang mau nyanyi, silakan aja mau senang-senang. Tapi jangan dicampur aduk dengan belajar. Akibatnya jadi pelajaran yang kita dapati tidak sampai kepada kolbu kita. Hanya pada sampai di otak kita dan di akal kita, nggak masuk ke kolbu. Jadi sholat yang tidak masuk ke kolbu hanya di luar saja. Yaitu hatinya. Ia sholat-sholat juga tidak masuk ke akarnya laksana pohon, tidak bisa membentuk dan merubah dirinya menjadi orang yang soleh, bahkan menjadi orang yang toleh atau orang yang munafik. Waliyadzubillah. Jadi jawabannya, kenapa sholat belum bisa membentuk diri orang itu menjadi lebih baik, jauh daripada perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah diri orang itu daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi nyatanya dia masih berbuat keji dan munkar. Ini bukan salah sholatnya, tapi salah orangnya dalam memahami dan pemahamannya tentang ibadah sholat. Mudah-mudahan kita semua, mari sama-sama kita bahas di sini, kita kaji di sini, mengapa sampai sedemikian rupa dan kurangnya di mana pemahaman kita tentang sholat. Insya Allah Talim Angkasa 6 akan terus menjadi sarana, jalan, ya,
yang akan bisa memberikan kita pemahaman yang benar hingga sholat kita sampai kepada akalnya, sampai kepada ruhnya sholat. Jadi sholat itu dari mulai takbir sampai salam, ujudiyahnya sholat itu baru raganya sholat. Tapi ruhnya sholat ada di kolbu kita. Makanya kolbu kita, hati kita juga ikut sholat. Jangan hanya badannya yang sholat ada di masjid. Badannya masuk ke musola. Ya. Tetapi hatinya ketinggalan di rumah. Atau masih di pasar. Atau masih berjalan-jalan kemana-mana. Atau sudah di kantor. Padahal masih sholat. Tapi hatinya sudah di kantor. Ini namanya belum bisa. Inilah satu kekurangan kita saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa mengontrol jiwa dan diri kita. Makanya pelajaran kita di sini ada yang namanya ma'rifah, ilmu ma'rifah. Ilmu mengenal diri kita, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala selain ilmu mengenal salat dalam pelajaran fikih. Makanya saya bagi-bagi, ada gilirannya fikih, ada gilirannya ma'rifah, ada gilirannya mengenal diri, ada hadis-hadis yang tujuannya semua itu agar lengkap. Laksana seseorang mengetahui gajah. Ada orang yang hanya diketahui gajah dari depan. Dia pegang itu belalainya, kepalanya besar gajah. Kemudian tidak diberitahu tentang yang lain. Ada seorang lagi yang diberitahu gajah, hanya badannya diusap-usap, gajah lebar, iya kan? Ada lagi orang lain yang diberitahu gajah tentang kakinya. Ini gajah, kakinya dia diurut dari bawah ke atas ke bawah. Setelah itu ketemulah 4 orang tersebut. Kata orang yang pertama, kamu kenal gajah? Kenal. Kayak apa gajah? Gajah kayak tembok lebar. Wih, salah. Gajah itu kayak pohon kelapa. Aku pegang sendiri langsung. Kata yang bilang kayak tembok, aku juga langsung pegang gajah itu kayak tembok lebar. Kata yang ketiga, salah. Gajah itu ya kayak cambuk. Karena yang dipegang buntutnya panjang. Aku pegang itu gajah kayak begitu. Kamu salah. Akhirnya berempat semuanya. Iya, dengan keyakinannya mereka tidak berubah. Gajah itu kayak tembok. Gajah itu kayak pohon kelapa. Gajah itu kayak cambuk. Gajah itu dan seterusnya. Kenapa? Karena salah yang memberitahukan gajah itu, kenapa tidak keseluruhan diberitahukan, hanya sebagian-sebagian. Nah, oleh karena itu, saudara, untuk mengetahui ajaran agama, mari kita pelajari secara kafah, secara keseluruhan. Nah, sholat, checklist saja, saudara. Sholat wajib 5 waktu, checklist, udah belum? Udah ya? Alhamdulillah. Udah tepat waktu? Checklistnya coba checklist, udah tepat waktu, udah berjamaah sholatnya, checklist coba. Kalau belum, jangan di checklist. Nah, sholat wajib. Nah, kemudian sholat sunnah rawatib di checklist, udah. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, udah belum? Sebelum asar 4 rakaat sudah. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Tadi nih subuh, sebelum subuh 2 rakaat, udah belum? Kalau udah checklist. Kalau belum, kayak kita berusaha untuk melihat bagaimana sholat-sholat sunnah kita. Belum lagi sholat sunnah nafilah, tambahan-tambahan, sholat tahajud. Udah belum? Kita lakukan. Ayo di checklist kalau udah. Kalau belum mulai. Dan istiqomahkan kalau yang sudah. Ini maksud saya pelajaran kita begini. Ya, sholat apa? Idul Fitri alhamdulillah. Idul Adha juga kemarin alhamdulillah. Ya, apalagi udah kita checklist. Kemudian ibadah korban, alhamdulillah. Kalau belum, usahakan tahun depan kita bisa korban. Jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui diri kita, apakah diri kita orang yang banyak ibadah atau belum. Di samping dosa-dosa, kita checklist kalau memang ada, sudah kita segera bertobat pada Allah. Ini pelajaran mengingatkan kita. Tidak mengingatkan siapa-siapa, kita sendiri. Hingga kita tahu siapa diri kita. Orang yang masih banyak berdosa, belum bertobat, atau orang yang masih memproduk dosa padahal usianya sudah tua, belum mau bertobat, dan sebagainya. Mari saudara, dengan Anda ikut taklim Angkasa 5 Endang, insya Allah kita bisa melihat diri kita sendiri, siapa diri kita.
sejauh mana amal ibadah kita dan sebanyak apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan belum kita bertobat. Solusinya adalah bertobat, ikut terus di taklim Angkasa 56. Kalau belum jelas tanyakan nanti. Alhamdulillah.